Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurika dengan NIM 2511111220006 dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2025. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi wanita. Jadi, sistem reproduksi wanita sendiri merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum, menyediakan tempat untuk terjadinya pembuahan atau fertilisasi, serta mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Sistem reproduksi wanita sendiri terdiri menjadi dua, yaitu sistem reproduksi bagian eksternal dan bagian internal. Yang pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi bagian internal terlebih dahulu. Jadi, bagian internal itu terdiri dari ovum, tuba falopi, dan uterus. Seperti yang kita tahu, secara umum ovum itu merupakan tempat diproduksinya sel telur atau ovarium. Kemudian tuba falopi adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian uterus adalah tempat berkembangnya janin atau rahim. Selanjutnya, ke pembahasan mengenai ovarium terlebih dahulu. Ovarium ini merupakan kelenjar reproduksi primer yang berfungsi sebagai penghasil ovum. Hormon seksual seperti estrogen dan progesteron. Kemudian, ovum sendiri itu terdapat sepasang pada tubuh perempuan, yakni di bagian kiri dan kanan, yang dihubungkan dengan uterus oleh tuba falopi. Kemudian ovarium sendiri memiliki panjang sekitar 2,5 sampai 4 cm. Letak ovarium sendiri didukung oleh mesovarium, ligamentum ovarica, dan ligamentum infundibulu velticum. Nah, jadi struktur dari ovarium sendiri terdiri atas kulit atau toreks, kemudian terdiri dari inti atau yang disebut dengan medula, atau bisa juga disebut dengan zona vaskulosa. Ovarium sendiri pada wanita itu akan menghasilkan 300.000 calon ovum, namun sebagian besar itu akan mengalami kerusakan dan hanya sekitar 300 sampai 400 sel telur atau ovum yang tersisa. Kemudian ada satu ovum nanti yang akan dikeluarkan setiap 28 hari oleh ovarium kiri dan kanan secara bergantian melalui proses menstruasi, sehingga saat ovum habis maka akan terjadi yang namanya menopause. Nah, selanjutnya di sini ada tuba falopi atau oviduk. Jadi saluran tuba falopi ini merupakan saluran penghubung antara uterus dan ovarium. Jumlahnya itu ada 2 dengan panjang 8-20 cm, dan bagian luar dari tuba falopi sendiri dilapisi oleh peritoneum visceral. Nah, kemudian bagian dalam dari tuba falopi ini dilapisi oleh silia atau rambut-rambut kecil, tempat penyalurnya ovum hasil konsepsi. Nah, jadi tuba falopi sendiri itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian yang disebut dengan infundibulum tubae uterina, yang terdapat tempatnya itu paling dekat dengan ovarium. Yang kedua, ada yang disebut dengan ampula tubae uterina, yakni tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian ada isthmus tubae uterina, atau bisa juga disebut dengan pars ismica. Nah, bagian tadi itu merupakan tempat yang mengalami penyempitan. Kemudian yang terakhir ada bagian pars uterina, atau bisa disebut dengan pars intramuralis, yang langsung menempel pada uterus. Nah, jadi bagian ini tuh yang paling dekat letaknya dengan uterus. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari tuba falopi sendiri, yakni menjadi saluran ovum, yaitu menangkap dan bawa ovum yang dilepaskan oleh ovarium, kemudian sebagai tempat konsepsi dan fertilisasi,
Dan terakhir merupakan tempat pertumbuhan hasil fertilisasi sebelum masuk ke dalam uterus. Nah, selanjutnya di sini ada rahim atau uterus. Rahim sendiri adalah sebagai tempat tumbuh kembangnya janin pada saat kehamilan dan terletak pada rongga panggul di antara kandung kemih dan anus. Bentuknya itu seperti bola lampu pijar atau buah pir. Nah, dalam perkembangan janin sendiri, uterus ini dapat mengembang dan mengempis karena terdapatnya jaringan otot pada uterus sendiri. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian dari uterus. Yang pertama ada badan rahim atau yang disebut dengan korpus uteri, yakni bagian rahim yang berbentuk seperti segitiga pada bagian atas. Kemudian ada leher rahim atau yang disebut dengan cervix uteri, yaitu bagian rahim yang berbentuk silindris atau lebih sempit. Kemudian di sini ada rongga rahim atau yang disebut dengan kavum uteri, serta ada fundus uteri, yaitu bagian proksima rahim yang terletak di antara kedua pangkal tuba falopi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik dari rahim atau uterus, yaitu ototnya bersifat elastis, maka dari itu dia bisa mengembang dan mengempis selama pertumbuhan janin. Kemudian ada dinding rahim atau endometrium yang terdiri atas sel-sel epitel. Nah, bisa menebal saat ovulasi dan melurus saat menstruasi. Ini terjadi karena endometrium itu meluruh. Kemudian yang ketiga ada dinding rahim. Dinding rahim ini terdapat lapisan serosa, yaitu lapisan peritoneum luar. Kemudian ada lapisan mukosa, yakni lapisan endometrium dalam, dan lapisan otot, yaitu lapisan myometrium di bagian tengah. Nah, selanjutnya di sini memasuki materi organ reproduksi eksternal. Di antaranya yang pertama ada mons pubis, atau bisa juga disebut dengan mons veneris. Dikenal dengan istilah mons pubis atau gunung Venus. Kemudian bagian ini adalah bagian yang tampak sedikit menonjol di depan tulang kemaluan dan tersusun atas jaringan ikat dan jaringan lemak. Pada wanita dewasa, mons pubis ini ditumbuhi oleh rambut kemaluan dan membentuk pola segitiga terbalik. Selanjutnya ada labia mayora atau yang disebut dengan bibir besar kemaluan. Nah, ini tuh merupakan kelanjutan dari mons pubis tadi yang berbentuk lonjong dan bersatu membentuk perineum. Nah, bagian luarnya itu tersusun oleh jaringan lemak dan kelenjar keringat. Pada orang dewasa ditumbuhi rambut kemaluan, dan di bagian dalam itu berupa selaput lemak yang tidak ditumbuhi rambut, serta banyak ujung-ujung saraf yang sensitif. Nah, kemudian di sini ada labia minora atau bibir kecil kemaluan. Terletaknya itu di bagian dalam labia mayora. Kemudian berupa lipatan yang tidak ditumbuhi rambut juga, tersusun atas jaringan lemak, memiliki banyak pembuluh darah sehingga bersifat elastis. Jadi labia minora ini bertemu dengan klitoris di bagian atas, membentuk prepusium klitoris, dan labia minora yang bertemu di bagian bawah klitoris itu disebut frenulum klitoris. Labia minora sendiri mengelilingi orifisium vagina atau lubang kemaluan. Selanjutnya ada vestibulum atau rongga kemaluan. Rongga kemaluan pada sisi kiri dan sisi kanan dibatasi oleh labia minora. Bagian atas dibatasi oleh klitoris, bagian belakang bawah dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Kemudian terdapat muara uretra atau muara dari saluran kencing, dan terdapat muara dari vagina atau lubang saluran kelenjar Bartoli, dan dua lubang saluran kelenjar sekret. Nah, jadi tadi di beberapa slide disinggung mengenai klitoris. Jadi klitoris itu merupakan organ erektil wanita yang berhomolog dengan penis pada pria.
Nah, jadi itu adalah bagian yang sensitif pada organ reproduksi wanita. Nah, kemudian yang terakhir ada hymen atau selaput darah. Selaput darah ini merupakan membran tipis yang mudah robek yang menutupi lubang dari vagina dan mempunyai satu lubang yang berbentuk lingkaran, yaitu tempat keluarnya cairan atau lendir dari uterus atau darah saat menstruasi. Nah, jadi saat pertama kalinya dilakukan hubungan seksual, hymen ini akan mengalami kerusakan atau robek dan akan mengeluarkan darah. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai sistem reproduksi wanita dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.